Yo guys, oke. Ya. Malam semuanya malam. Yuk, daftar pelayannya. Malam ya. Akhirnya seger juga ya. Itunya ya. Komputernya seger. Tapi ini rada itu ini. Komputernya seger, cuman ininya kok kurang seger. Ya, momen sak isane wis kurang enak cara itu. Ya, malam semuanya. BTC dominan terkoreksi ya. Iki piye ben iso gede iki. Kok dari hamil ini BTC dominan. Waduh. Lebih iki layare. Malah. Masa ampun. Piye iki? Dulu. Gimana ini ya? BTC dominannya gue bisa. Iki kok BTC dominannya gak iso tak gedekno ya. Piye layare? Biar layarnya itu bisa ke gimana ya? Ini yang ora. Skip. Oh iya harusnya iki. Tak skip. Bentar ya teman-teman. Tak noto dulu ini soalnya ini penuh dengan ya BTC dominan oke sekali. Sabar ya teman-teman soalnya komputer agak ngelek. Enggak ngelek sih. Cuman apa belum ada data. Belum pakai itu. Nah ini sekarang udah oke. Maaf. Tadi itu hitam tok ya. Iya, soalnya itu belum tak hidup ke wifi ku ternyata pakai data. Di rumah ini tidak bisa pakai data. Jadi pakai itu misalnya. Ini aman enggak? Aman ya, teman-teman? Aman semua ya? Saya sebenarnya ini lebih senang pakai yang itu ya. Yang sebentar ya, tak ituin. Saya lebih senang pakai yang pakai emailku yang satunya karena lebih tatanannya lebih bagus. Nah, teman-teman. Sabar ya. Tak tambah sabar ya. Nah, pakai ini lebih. Bentar teman-teman. Sabar. Ya, makasih ya.
Bentar ya, tak ganti nih itu tapi ini sudah bagus nih, nggak nge-lag, nggak itu, sudah mantep lah pokoknya. Menurutku nggak nge-lag sih. Gitu. Bentar ya teman-teman. BTC bisanya naik sampai berapa? BTC gini, ini tergantung nanti, makanya teman-teman ini kalau yang di apa di itu sudah tak kasih info ya, tergantung hari ini. Sebetulnya hari ini penting sekali. Nanti tutupan close candle-nya di jam 7 ya. Teman-teman perhatikan di jam 7 pagi. Kenapa jam 7 pagi Om? Nah ini. Nata dulu ya. Ini soalnya barusan ini jadi gini, apa komputernya itu tadi rusak ya, baru ditata ulang, apa barta servis no ini, tak kirain tidak bisa lepok tadi ya. Jadi yang penting itu adalah kenapa kok jam 7 pagi besok. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu nanti di weekly-nya itu yang paling penting. Karena ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan weekly-nya ini nanti akan memberikan pengaruh yang cukup besar untuk apakah dia momentumnya akan lanjut atau tidak. Kalau dari ekornya sudah bagus, weekly-nya udah bagus sebetulnya. Dia narik. Jadi kemarin terjadi koreksi tapi dia mampu melawan. Seharusnya weekly-nya ini tutupan close candle-nya weekly di jam 7 pagi itu menentukan market. Dia akan betul-betul track atau tidak besok pagi. Kalau besok pagi ini close candle-nya itu areanya sekitar ya di atas 29.400 saja itu sudah momentumnya akan lanjut. Area 24, jadi dia bisa berubah ke hijau ya, kurang lebih kan berubah ke hijau. Dia kurang lebih di areanya sekitar 29.325. Berarti 29.400-an itu sudah momentumnya juga sudah berbeda. Arah market sudah bacaannya beda. Jadi kondisinya dalam 1 minggu ini terjadi yang namanya apa penjualan, tapi ditutup dengan close candle sepakat gitu. Weekly-nya candle-nya adalah melanjutkan kenaikan gitu. Itu ya. Kalau targetnya sampai berapa? Targetnya ini teman-teman. Ini kalau buat tarik nanti muncul betulnya. Jadi targetnya di mana Om? Targetnya di sini nih. Nih targetnya 48. Kalau di weekly aja udah muncul, kita bisa lihat kurang lebih nanti ngemposnya di sini nih. Ya. Kita lihat aja ya. Kalau ini saat ini terdekat di mana Om? Terdekatnya dia di 33.129. Ini kalau ini mau tarik ke sini ini muncul nanti. Nanti di candle time frame 1 hari juga sama. Bisa. Ini nanti Kak rubah ke 1 hari nanti kan munculnya sama juga area-areanya. Kurang lebih di situ. Ini kalau saya rubah menjadi 1 hari ya. Nanti teman-teman akan bacanya. Oh enggak oh sudah terbaca. Ini bacaannya seperti ini. Jadi ya. Jadi targetnya adalah kemana? Menurut saya tetap dia akan dalam Mei ini akan ke 42.000 potensinya. Mei ini ya akan ke 20.000. Ke 42.000. Mei ini targetnya. Sama-sama. Belum beritanya jelek-jelek ya Ben. Ya kan, memang
Jadi yang perlu diperhatikan gini teman-teman. Saya ulangin kembali, altcoin belum tentu sama seperti BTC. Itu menjadi catatan penting ya teman-teman. Altcoin belum tentu sama kenaikannya seperti BTC. Kalau yang teman-teman perhatikan, kenapa saya posin portofolio saya 70% di BTC? Karena momentum 1 tahun sebelum halving itu, momentumnya terbaik adalah BTC. Altcoinnya gimana? Yang saya bisa baca sebetulnya ETH sama ada. Karena yang lain riwayatnya belum ada. Itu permasalahannya, gitu. Jadi itu permasalahannya di situ. Jadi kalau saat ini koin yang aman itu apa di tengah kondisi sideways dan tidak menentu marketnya? Kalau menurut saya cuman saat ini saya milihnya malah 3 atau 4 lah. BNB masih oke malah. Jadi ada, terus SRP, BTC ada, SRP. Itu menurut saya masih oke gitu. Orang lain bilang beda gitu ya. Ini kan gini ya. Ini sudut pandang saya, nanti teman-teman dior sendiri aja. Kalau buat saya secara pribadi targetnya masih keberapa? Kalau saya secara pribadi masih di 40. Tetap Mei ini akan mencapai di 42.000 sampai 48.000. Nanti akan sangat cepat sekali. Tunggu aja tanggal 8, karena tanggal 8 akan ada kejutan yang sangat besar. Nanti tanggal 8 itu ada SEC dan SRP, itu juga sidangnya itu nanti pengaruhnya besar enggak di kripto. Kalau itu menang pengaruhnya bukan besar lagi, semua akan geret semua. Nah ini yang kita belum tahu, apakah momentum altcoin seasonnya juga terbentuk. Karena kalau melihat dari koin-koin yang sudah belok itu perlu juga waspada. Makanya pos portofolio saya, kalau yang kemarin ini kan saya sudah buka ya, sudah bilang bahwa 70% adalah BTC, 10% adalah BTC up, 10% adalah ADA up, 10% adalah SRP. Kenapa cuma 3 koin itu yang saya pilih? Karena saya melihat SRP dan ADA itu belum ada momentum kenaikan. Kedua juga SRP ini mungkin tanggal 8-nya ada menjadi finalnya. Apakah dia menang atau kalah? Gitu. Kalaupun kalah, tapi teman-teman perlu mendapat catatan penting. Ini saya bukain ya untuk SRP ya. Saya bukain untuk SRP. Jadi kenapa saya kok optimis sekali SRP itu akan naik? Dasarnya apa menurut saya? Jadi dasar yang saya lihat di dalam SRP itu kenapa naik, ini teman-teman, saya bukain ini. Apakah momentum saat ini juga masih sama, tapi dalam waktu beberapa 2 minggu ini saya pantau SRP itu memiliki sesuatu yang sangat perlu mendapat perhatian khusus, karena ketika terjadi koreksi tapi itu dibeli oleh para whales. Nih, lihat. Yang plus apa? Ini hampir setiap hari saya melihat seperti ini loh, dan selalu saya kirimkan di Telegram. Karena apa? Di tengah koreksi merah-merah di SRP, tapi itu yang beli gede itu, yang plus itu lastnya terus sama medium, retailnya yang buang malahan banyakan. Dan ini masih kecil, biasanya ini sampai kemarin-kemarin 2 minggu yang lalu ini sampai 110 ini finalnya hijau itu 110 setiap hari loh. Pertanyaannya, kenapa dibeli oleh para whales yang ada di market Binance? Dan whales itu ada 2, bawah tangan dan di market. Nah ini whale yang di paus yang ada di market itu hampir rataan beli dalam waktu 2 minggu ini. Kan jadi pertanyaan yang dalam tanda kutip menurut saya, gitu ya. Kenapa saya membeli SRP itu dasarnya itu, gitu ya. Dan kenapa saya melihat bahwa ini akan ada momentum untuk SRP, kemungkinan akan ada momentum yang di luar nalar menurut saya. Di luar nalar. Nanti kita tunggu aja. Setelah tanggal 8, kenapa kok SRP ini sebenarnya sekitar 4 hari yang lalu kita sudah bahas tentang SRP ini. Ada yang menarik ini menurut sudut pandang saya, bisa teman-teman tidak percaya boleh, gitu ya. Itu jadi dalam melihat market itu adalah pilihan. Menurut saya mengutarakan sebagai cara berpikir apa yang saya lihat saat ini.
dalam SRP. Karena posisinya adalah di Binance itu kalau teman-teman lihat tanggal 12 itu adalah SRP up, itu akan disuspend. Kenapa disuspend? Kenapa tidak yang disuspend ada? Kenapa yang tidak yang disuspend apa ETF-nya BTC? Kenapa tidak yang disuspend ETF-nya Link kan lebih orang jarang ngelirik toh. Kenapa harus SRP yang memiliki apa sirkulasi yang cukup baik? Dan disitulah saya menjadi yakin bahwa si CZ aja takut. Takut apa? Yang perlu menjadi catatan penting untuk SRP terutama ya. Ini cuman cara berpikir saya ya. Saya tidak berpikir. Jadi kalau soal apa Om bisa naik apa enggak lah nanti tergantung kesimpulanmu setelah saya jelasin ini semua. Jadi untuk SRP yang ditakuti menurut saya secara sudut pandang saya secara pribadi, yang ditakuti CZ itu adalah suplai yang sedang tidak terjual. Ini lihat teman-teman. Ini kalau teman-teman di sini sudah sering lihat kan, saya sering bukain ini dari CoinGecko. Itu adalah 51 dari 50.650 dia naik 51.750 3-4 hari yang lalu. Terus sekarang sudah naik lagi 51.837. Berarti terjadi pembelian kembali. Ini holder mulai masuk. Nah, pertanyaannya yang ditakuti CZ apa? Yang ditakuti CZ adalah supply yang tersisa 42.000. Kalau seandainya terjadi win-win solution antara SEC dan apa SRP, saya melihatnya seperti itu. Bisa enggak pakai tangannya JP Morgan, tangannya BlackRock, kan bisa kan? Seandainya mereka punya itu, ya udah tak beli aja dah. Oke, kamu tak anggap menang. 42.000-nya, 42%-nya saya beli harga saat ini. Diatur ulang harganya. Kita pump berapa kali lipat. Bisa enggak? Yang ini yang dilihat CZ itu adalah berbahaya untuk esennya. Makanya SRP up-nya itu di close atau di suspend. Dia mau melihat reaksi atau gejolak yang terjadi setelah ini. Atau kemungkinan bisa jadi dia sudah tahu bocorannya. Gitu ya. Itu yang saya lihat secara sudut pandang saya melihat market SRP. Jadi itu bukan apa ajakan untuk membeli ya. Saya ulangi kembali, itu sudut pandang saya dalam melihat kondisi SRP saat ini. Kenapa saya beli SRP? Itu alasannya. Gitu ya. Thank you Bang Bro Elite Global. Jadi untuk yang SRP up, untuk yang SRP, saya SRP up saya sudah saya jual. Karena gini, belum tentu SRP dan SRP up itu jalannya sinkron loh kalau sudah disuspend gitu. Gitu ya. Thank you Bang Ar. Udah nggak bisa beli, mosok loh. Senginah loh. Sing ndak bisa beli apa wi? Masa tah ndak bisa beli? Aku sih ndak ngerti. Coba yang ndak bisa beli apa itu? Oh bisa tapi dibatasi. Lu masuk SRP. Ya tenan toh, untung wis. Betul. Kalau sudah mulai yang dibatasi itu kayaknya yang dari retailnya Jepang. Tapi kalau di Binance saya tidak tahu. Jadi retail Jepang itu sudah dibatasi untuk pembelian SRP. Itu yang aneh. Loh ini kan sudah dibahas Lor Mem. Kita sudah bahas 4 hari yang lalu loh. Kamu ada loh Lor Mem. Kita udah bahas itu SRP. Kamu tanya terus dulu ya padahal mah. Lor Mem ini ya sama ini. Lor Mem ini orang lama gitu ya. Padahal sudah kemarin sudah tanya terus loh Lor Mem ini. Toko itu ya. Nah ya gitu ya. Jadi ini menjadi catatan penting, itu sudut pandang saya, tapi saya tidak soal pembelian itu terserah teman-teman. Kalau saya secara pribadi SRP sudah siap berapa? Saya sudah siap 380 koin. Kemarin makanya yang GAL, SIBA, ETH up saya, SRP up sarang kan biasanya ada 2%, 1% dari portofolio itu tak saya gandengin semua. Memang saya
sisanya memang 10% itu mau saya fokusin di SRP. Bukan berarti Shiba itu jelek, Gali itu jelek, bukan ya. Tapi saya ulangi kembali, memang kuota saya sudah habis. Jadi yang bisa saya lakukan untuk membeli SRP 10% dari Brotofolio itu dengan cara menjual produk saya gitu. Gitu ya. Oh, aneh enggak. Oh, enggak kuat ya. Ya udah, kalau yang sudah itu ya, kalau saya secara pribadi saya itu sih apa malah beli saat ini. Kalau ditanya saya beli enggak, saya tuh malah beli saat ini itu malah koin-koin seperti Shiba, Gal saya, SR, ETH, SRP Apsa, saya rangkai semua, tak pukulin semua di SRP. Malah saya gitu, malah saya beliin semua di SRP itu 10% ya. Nah 10%-nya di ADA, 10%-nya lagi di BTC Up, 70%-nya di BTC gitu ya. Ya, menarik ya. Ini nanti SRP itu akan menarik, nanti akan terlihatnya itu nanti tanggal 8. Nanti tanggal 8 itu akan terlihat. Nanti tanggal 8, 9, 10, 11, 12 itu ya. Sampai 18 itu kencang sekali. Menurut saya deh, tebakan saya akan kencang sekali. Bunda juga sekarang cuma pegangnya SRP, ADAP sama BTC Up, yang lain udah. Oh ya, ya udah betul Bunda. Kalau saya secara pribadi itu karena apa ya, saya melihat ini kalau dari BTC aja pertahanannya paling kuat kan, semua koreksi terlihat sekali. BTC itu ya tidak kemana-mana sebetulnya. BTC itu di situ-situ aja, terutama juga untuk temperem 1 hari. Dan jadi apa yang harus di itu ya santai aja lah, tidak usah terlalu tergesa-gesa dan tidak usah gitu ya. Kalau saya secara pribadi cuman fokus konsentrasi aja di tiga koin itu. Iya, tanggal 8 itu besok. Besok tanggal 8. Jadi besok itu karena sinyalnya sudah cukup cukup terlihat. Sebetulnya kalau dari SRP itu pergerakan sebenarnya sudah terlihat dari apa latchnya yang masuk terus itu sudah tidak masuk akal. Kita sudah amati sekitar 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu ya. Sebetulnya kalau yang di Telegram diamati itu saya screenshotin untuk pembelian 1 hari itu ya, data-datanya setiap hari itu mereka plus terus di lat sama di medium. Itu sebenarnya sebuah sinyal yang tidak biasa. Tapi yang merah itu malah yang retail cenderung takut kan. Retail itu seperti mentalnya didonin ya toh, makanya kan merah, tapi supply yang berada itu nambah itu dibeli ini oleh pembelian large sama medium. Nah itu kan janggal gitu loh, tidak sinkron di situ. Ketika tidak sinkronnya itu lebih cenderung condong ke grosir yang beli, yaitu perlu dipertanyakan akan adanya momentum gitu. Kalau saya malah berpikirnya terbalik dengan retail gitu ya. Itu cara berpikir grosir gitu ya. Naiknya perkiraan sampai berapa? Kalau perkiraan saya mungkin ya. Kalau saya tidak salah menerkal ya, mungkin 1,5 sampai 2,5, 1,5 sampai 2,5 dolar. Kalau saya kalau saat ini ya. Nah ini yang jadi pertanyaannya, apakah nantinya itu ngikutin siklusnya dari posisi altcoin dari posisinya 2019 atau tidak. Karena perlu mendapat catatan penting untuk SRP ini. Ini SRP ini kan karena sudah lama. Ini jadi gini loh, yang saya duga, ini yang saya takutin deh ya. Ini sebenarnya sudah saya bahas sekitar 4 hari yang lalu. Kenapa ETH saya lepas? Saya malah lebih takut terhadap ETH. Gitu. Lebih takut. Karena kemungkinan saya takutnya ini ganti guling aja. Dari yang dulunya SRP sangat hebat, terus dipres karena harganya sudah tinggi, terus terjadi koreksi dan dibuat galau. Nah pertanyaannya, kalau ini nanti SRP-nya dibuat lepas, lolos gitu ya,
Nanti diganti, takutnya ganti ETH kan repot kita. Jadi yang dituntut gantian ETH kan kita repot gitu. Karena bisa juga gitu. Tapi itu cuman sekedar dugaan gitu ya. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa SRP ini ada momentum malah. Oh, beli 10.000 koin udah ndak bisa di Binendo ya. Jadi di sini kan terlihat bacananya sudah mulai terlihat. Bacananya sudah mulai terlihat. Jadi ada posisi, oh lah kurang ajar we, asal dosa tidak cukup. Beli 1.000 koin ya enggak tahu. Kalau yang di apa Jepang itu sudah enggak bisa. Retailnya sudah berat untuk masuk beli aja dibatasin. Karena mereka ya mungkin apa ya, bisa jadi dua hal. Satu adalah tidak mau ke promo, kedua memang itu kebijakan dari sebuah negara kan beda-beda. Bisa turun ya. Kalau yang dituntut itu ya Anda, nanti cuman orang melihatnya lagi ono finish nanti kan orang akan melihatnya gini, ini sudah tinggi aja pressure-nya di itu, bisa juga itu kan gimmick aja berarti. Tapi orang sudah tidak terlalu takut, tapi tetap ada koreksi, tetap ada ditinggalkan. Yang ditakutin adalah ditinggalan oleh investornya. Jadi kasusnya SRP ini bukan karena kasus dia itu proyeknya jelek ya, tak ulangin lagi, proyeknya bagus, sudah menyentuh kehidupan SRP itu. Jadi yang jadi permasalahannya apa? Dia ditinggal holdernya 52% dulunya. Sempat sampai dia sampai di 40-an 39 saya pernah lihat ya. Pernah itu. Jadi ke pressure sampai titik itu. Lah jadi sekarang ini kan sudah mulai tumbuh. Jadi naik lagi ke 51.800 ini sampean. Jadi kan 51%. 51,8%. Jadi kalau nanti bayarnya kalau berapa Om? Kalau sudah 80, nanti teman-teman itu udah FOMO berarti. Udah FOMO ya. Kalau 80, 85 itu udah FOMO. Ya bisa enggak Om nanti ya biasa no, tapi nanti kalau umpamanya stoknya habis gitu ya, stoknya habis itu sudah harganya nanti kan perebutan ada ngedennya naik. Nah itu baru nanti teman-teman bisa tahu oh segitu targetnya dia segitu gitu ya. Makanya supply itu penting. Kalau kita bicara soal supply ini kan sudah ditinggalin holder, berarti kita yang kita amatin apa? Supply, project bagus, momentum ada, harga murah. Itu kan sudah 3 kombinasi yang perlu kita bisa buat pegangan untuk SRP. Yang perlu diperhatikan keempat, pesan saya ini adalah supply. Di itu. Thank you Bro Hadi. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah apa? Supply-nya. Nanti kalau supply-nya ini sudah mendekati 80 itu lihat aja pergerakan dari apa? Pergerakan dari harganya naik terus enggak Masian. Kalau mungkin bisa terjadi juga FOMO sampai ini full habis, baru nanti ngeden gitu ya, naiknya baru dia berat sekali ya, bisa juga. Nanti kita tunggu aja. Ini menarik sekali. Menurut saya akan diborong. Kalau saya melihat kondisinya CZ juga takut dengan SRP up, itu berarti akan diborong. Ada orang yang akan memborong stok ini. Stok sisa ini yang jadi masalahnya kan di stok sisanya. Bisa ndak sekelas BlackRock ini beli stok sisanya ya enteng, kreweng ini. Gitu ya. Nah ini kalau dihantamkan ke market tinggal exchange mana yang jebol gitu toh. Nah sekarang tak tanya, ini kalau dikalikan 5 kali gitu loh, SRP up-nya jebol ndak? Exchange-nya jebol, mereka nggak mau rugi gitu loh. Nggak mau rugi. Disitulah yang menjadi yang dari kemarin saya makanya itu apa curiga. Ini kenapa kok tahu-tahu di suspend, tanggalnya sudah jelas tanggal 12. Kenapa tanggal 12? Tanggal 8 nanti gedok, besoknya mulai start, mungkin 2-3 hari itu sudah ngebutnya juga kenceng. Gitu ya. Nah, itu yang makanya
sudah diantisipasi dengan GZ ya. Itu menurut sudut pandang saya dalam melihat market, apa kondisi marketnya itu ya, marketnya si marketnya SRP ya. Kenapa jadi gini ya? Bentar ya teman-teman. Ini Binance. Daerah update penghuni tele total sekian apa? Oh sekian apa? Pak Edi ya. Yuk tanya apa lagi nih? SRP itu ditahan di 45 ya, 045. Seharusnya kan paling murah ini. Paling murah itu di sini teman-teman. Ini sebenarnya juga support dan ya CC masuk aja C. Support yang menjadi apa, resist yang menjadi supportnya sebetulnya sudah aman yang 0,43 kemarin. Oh makin turun aja lah. Ini yang perlu kita pantau ya teman-teman. Saya harus ngomong terus terang. Dengan kondisi market saat ini, saya takutnya ini adalah sudah membentuk gunung. Yang saya takutin itu ya yang saya takutin itu karena yang menjadi target TPM-SRP belum bisa buat target itu TPM-SRP kan kita tidak tahu marketnya. Nanti kan setiap hari live ya, menurut saya itu masih panjang SRP itu nanti sampai akhir Mei itu. Nanti kalau tahu-tahu lonjak nanti kan biasanya juga di info di Telegram aja ya. Di Telegram nanti diinfo. Lah ini kali ini ya gambling ya. Saya takutnya ini pertanyaannya kan gini nih. Ini yang perlu kalau saya menjawabi dengan kondisi saat ini jujur ya. Kalau saya lihat kondisi gini gimana ya? Gini, nunggunya besok ya. Kalau BTC-nya itu bagus sampai 29.400. Ini berpotensi untuk mantul. Tapi kalau enggak, ini ya sudah terjadinya seperti ini. Dan ini susah dilawan. Ini belok soalnya. Saya takutnya, yang saya takutin ini jujur ya. Yang saya takutin, semua altcoin itu belum tentu naik. Karena riwayat yang bisa terbaca itu cuma ETH sama ada. Yang saya punya riwayatnya itu. Kalau yang lain naik 100 juta bisa bikin rumah. Iya. Ya, kita kan tidak tahu. Karena kan yang namanya lonjakan ini kan intinya kan Amerika ini di balik layar ini dia mau menyelesaikan masalahnya negara ini mereka. Gimana caranya mendapatkan uang? Ya salah satunya ya menurut saya itu solusi terbaik ya dolarnya yang dibuang-buangi itu ya disikatin kembali dengan sesuatu yang bisa memiliki nilai atau margin yang lipatan. Sama aja kan? Apa marketnya yang terbaca bagus dan punya momentum dan punya holder banyak? Ya ini SRP. Dan suplainya juga jelas 42.000. Andai kata ya pegang 35% aja deh. Atau 40% dibeli semua full. Jadi kan sisanya sedikit. Cuma tinggal 8,8% aja. Ya tinggal dinaikin aja sesuai dengan keinginan dia. Langsung bisa enggak dinaikkan $5? Ya kalau dia memegang 40% ya bisa-bisa aja.
loncat aja langsung aja bisa kok. Jadi menurut saya yang belum, kalau saya secara pribadi saya tidak mau itu ya. Kalau saya secara pribadi sudah beli ya. Berapa? SRP saya sudah beli 380 biji. Gitu ya. Jadi untuk GAL jawaban saya tunggu besok. Poinnya ada telegramnya apa? Telegramnya itu bisa inbox di teman-teman itu. Bang Arserun itu bisa. Terus itu yang MPV ya, itu diklik itu yang MPV gitu loh. Teman-teman yang MPV itu loh. Biasanya itu bisa memasukkan dalam Telegram gratis semua, tidak ada yang bayar ya. Itu Arserun ya, Bro Arserun sama Elit Global itu ya bisa. Terus Pak Ali itu Pak Edi itu bisa tuh. Kalau saya secara pribadi sih SRP beli aja. Kok nyedat mosok? Tenan Pak Edi ini. Sekarang sudah belum? Oh iya dong. Punya kok lancar ya? Putus-putus. Masa ya? Bentar. Sinyalnya rada gede ya berarti ya. Sekarang gitu ya. Sinyal ya. Oh, aman. Ya. Kalau untuk GAL, jadi gini teman-teman, sebenarnya besok pagi ini adalah sebuah momentum yang akan membuat market itu kemana. Kalau saya secara pribadi ya, berani tidak Masian kalau saya sih keluar market enggak untuk GAL, sebenarnya enggak. Kalau saya ditanyai ya, sebenarnya saya enggak keluar karena saya akan menunggu satu hari besok jam 7 pagi. Satu juga ini adalah toyib, yang saya takutin cuma satu, kalau besok terjadinya pembalikan market pada close candle-nya, berarti ini maraton semua kotak-kotak yang belum naik loh. Dan perlu menjadi catatan penting, kayak GAL ini tidak usah mbok lepas menurut aku kalau untuk GAL loh. Karena GAL ini sudah koreksinya 99,5%, mau dikemanain lagi gitu ya. Kalau untuk GAL ya, kalau saya ditanya gitu, kalau untuk GAL tidak usah lepas, tidak apa-apa, tunggu aja besok close candle-nya seperti apa. Walaupun sudah belum ya, kita tunggu aja apakah ada momentum besok untuk BTC-nya mau strong ya, 29.400. Asal dia mau melawan di 29.400 itu bagus. Sol OMG ya, oke di sini. Gala ya, ini Gala ini wis menggok ini mumet nih ya. Udah belok sih Gala ini. Udah belok tapi udah toyib. Ya besok lah. Besok ya. Sebaiknya besok aja. Karena Gala ini satu toyib ya. Kalau menurut aku teman-teman lebih baik tunggu aja. Karena besok itu akan menjawab semua keraguan-keraguan teman-teman, akan terjawab dengan caranya apa? BTC-nya. Apakah close candle di weekly-nya itu hijau? Ini penting sekali untuk marketnya altcoin. Ya. Tutupan close candle-nya seperti apa? Apakah dia cenderung ekornya panjang tapi turun ke bawah? Kalau lihat di posisi bodinya dan ini maksimal pun dia galau aja. Maksimal pun sebenarnya galau aja. Kalau galau gimana Om? Masih ada perlawanan. Ya, tapi kalau bloknya full ke bawah semua, baloknya lebih panjang dari hijau, ini yang bermasalah gitu ya. Kalau sampai dia merah sampai melebihi dari hijau sebelahnya ini yang bermasalah
Tapi kalau dia masih sama-sama sebodinya sekalipun, itu dia masih ada sideways, berarti ada perlawanan di situ. Tapi kalau lebih panjang itu bermasalah, gitu ya. Jadi kalau posisinya candlenya seperti itu, panjangnya ekornya lebih panjang di bawahnya, itu pun masih ada breakoutnya, masih ada naiknya ke atas masih. Karena potensinya ini belum 100% NA7 nya itu belok. Ya. Jadi masih ada perlawanan ini ya. Ini candle ini penting sekali. Besok pagi ini penting sekali. Kenapa saya ngomong penentuan? Karena di sini ini begitu hijau, ini benang yang MA7 nya itu stot ke atas lagi. Gitu ya. Itu yang kita tunggu. Jadi ini penting sekali. Momentum hari ini itu sangat penting. Menentukan arah market. Gitu ya. Jadi santai dulu menurut saya. Gimana Om untuk melihat yang posisi belok-belok? Kalau saya secara pribadi, kalau sudah posisinya dengan kondisi market saat ini, sebaiknya diam, tunggu sampai jam 7 pagi. Apakah dia bisa close dengan 29.400 atau ekor panjang merah kalau sampai full block ke bawah di time frame seminggunya, yaitu bahaya. Tapi menurut saya tidak. Menurut saya bisa meloncat ke 29.400 harusnya loh ya. Kalau saya nebak sih harusnya ke situ. Coba ya, saya mau lihat BTC di time frame 4 jamnya ya. Saya penasaran nih, benar. Wah, ini perlawanan cukup berat juga ya. Dia mau ke ini jam berapa? Oh ya, 34. Jadi 26 menit lagi ya. Coba ya di close candle time frame 4 jam di jam 11 itu kita pantau dulu nanti seperti apa. Marketnya seperti apa. Nanti kelihatan arah marketnya itu kurang lebih kemana marketnya, perlu dipantau terus. Lah sampai jam 7 pagi wah ya tekor. Banyak aku. Perlu kerja kok. Ini kan iseng. Jadi kalau dunia gini ya sharing-sharing santai gitu ya, tidak bisa kerja. Coba lihat BTC DOM Om. Oh ya siap. BTC DOM ini mau ki BTC dominan ini oke gini we ya. BTC DOM tak lihat dari sini we wis ra apa lah. BTC DOM nilai ini futur berarti. Saiki aku BTC domku itu ora iso tak delok secara utuh. Di sini chartnya beda sekali. Oh iso ya. Iso. BTC dominan ya cenderung ada enggak kuat kok ini sudah harusnya ini dia cuman ini sudah double bottom dan enggak kuat menurut aku ya. Dia naik lagi ya menurut aku jangan ngos-ngosan. Sabar aja lah. Jadi ya sabar aja. Kadang itu kita cuma perlu bersabar. Kalau saya secara pribadi itu BTC up ke berapa kalau masa lalunya 57. Masa lalunya 57 dolar. Tapi apakah bisa itu sama? Belum tentu. Karena lipatan dalam leverage-nya di spot itu beda-beda. Itu bisa naik BTC-nya aja bisa naik, itu bisa sampai apa? 30 dolar aja udah bagus. Udah kenyang sekali kamu dapat BTC up ya.
Itu kalau BTC up-nya ETF-nya itu bisa sampai $30 aja udah bagus pakai sekali. OTW Ambro ya betul, OTW Ambro betul kalau itu. Gitu ya. Terus kita akan bahas untuk itu apa ETH ini ETH ya. Ini belum dibahas kan ETH. ETH naik turun ada perlawanan ya. Ini tadi ada dompetnya si Vitalik Buterin no. Itu bikin orang ketar-ketir tapi kok masih ada perlawanan naik ya, mungkin dugaan seperti yang saya bahas tadi itu bisa tidak terjadi saat ini, kemungkinan besar nanti bersamaan di bulan Juni itu nanti fatnya gede sekali. Nanti lihat aja di bulan Juni nanti kencang sekali berita fat, nanti teman-teman akan kaget berbalik 100% nya itu sangat cepat sekali. Kalau menurut saya ini ada satu kali momentum kenaikan yang akan dipakai untuk menjual market lah ceritanya gitu. Jadi satu kali momentum FOMO itu akan dibentuk satu kali lagi. Itu mungkin areanya untuk ETH berapa, tetap targetnya untuk ETH tetap sama 2.500 targetnya, tetap 2.500 targetnya. Tapi setelah ini apakah bisa terjadi terulang seperti SRP? Bisa. SRP bakal naik ya. Ya, kalau saya secara pribadi SRP itu saya beli 380. Karena gini, supply dalam 2 minggu sampai 3 minggu ke depan itu adalah sudah dibeli oleh large sama medium. Yang buang itu retail. Retail yang apa? Retail yang panik, retail yang tidak tahu, retail yang galau gitu ya. Gitulah. Nah, tapi kalau saya melihat SRP ini malah ini adalah momentumnya untuk membeli untuk mendapatkan margin di masa depan. Kalau saya gitu. Ya, tapi itu pilihan teman-teman. Kalau saya secara pribadi sudah beli, saya sudah beli 380. Kalau soal beli teman-teman atau tidak ya itu terserah teman-teman. Saya cuma mengutarakan apa yang menjadi sudut pandang saya dalam melihat market saat ini. Terus untuk ada ya, gimana sinyalnya ini? Bagus enggak? Kemarin kok belinya, kemarin 045 saya. Karena tan SRP up saya jual. Bruwet om, bruwet apa gitu? Masa bruwet? Ya ini memang saya itu. Ini baru loading. SRP ini apa? Dwi apa ini? Ya Bang Dwi mau ikut gabung. Yo, gimana Bang Dwi? Mau naik ya? Yo Bang Dwi, gimana Bang Dwi? Ada. Lah untuk ada kondisi market seperti ini, kalau saya secara pribadi ada kemarin saya sudah nambah. Oh kepencet, kalau tak kira main naik lewat tak itu, tidak apa-apa kalau mau naik aja Bang Dwi. Kalau ada yang pengen gitu ya, boleh naik, mau naik aja. Kalau untuk ada beli, kalau saya secara pribadi beli. Saya kalau ada tidak beli ada reguler, saya belinya cuma ada. Targetnya tetap sama lah, kecuali ada itu memang punya riwayat. Jadi targetnya kemana? 0,73 dan 0, sama $1. Tok gitu om. Nah ini dasarnya apa om? Dasarnya ini. Jadi dasarnya karena riwayatnya ada itu punya riwayat di sini.
gitu ya. Nah, posisi riwayatnya ada itu, ini tariknya dari sini, ini adalah ini ATH-nya di sini, ini setengah dari ATH-nya, di supportnya tapi lebih turun sedikit gitu. Binen kenapa suspend BTC ya mosok dan sampai di suspend ya berarti emang meh naik. Mosok to di suspend aneh banget iki. Sing gawe we. Dan sampai Binen ini suspend BTC ya kebangetan. Betul lah itu, teman-teman. Wah, ya wis. Wis. Ya intisarinya ya mungkin dia takut rugi. Karena menurut aku secara pribadi ya ini akhirnya akan terjawab semua bahwa 1 tahun sebelum halving yang FOMO terbaik adalah BTC. Dah itu fix. Nah itu dapat dari mana? Tuh. Wis komen gini loh ya teman-teman, kalau ditanya the best-nya untuk 1 tahun sebelum halving apa? BTC. Dah. Oh ya. Ya, suspend BTC withdraw. Tuh saya di grup ya, teman-teman. Tuh. Jadi nanti ya toko kripto mesti nyusul pirang jam lagi. Toko kripto tuh mesti nyusul berapa jam lagi. Jelas ya. Nah ini nanti yang makanya gini ya teman-teman, yang ditakut-takutin ini kayak gini ini nantinya itu ya kan berarti kan gini, dari sini kan belajar apa, berarti memang momentum yang akan terjadi bisa jadi BTC dan SRP yang nantinya nggak usah takut bunda, nggak usah takut, naik ya, naik, nggak usah takut. Yang dinanti apa? Yang dinanti PAM. Nah kalau disuspend kan umpamanya orang disuspend kan berarti tidak bisa beli. Tujuannya apa? Ya ora satu kuno. Kan mesti kabur dari market. Disentak sisa nanti berapa hari ke depan dia mudah. Jadi yang sudah itu ya santai aja ya. Tuh ada yang bisa beli SRP enggak itu? Tuh ditanyain tuh. Sekarang ada ya. Dan tidak saya jual beli ya, sing kemarin itu khususnya untuk SRP dan BTC. Sebenarnya kalau yang di Telegram itu kita sudah share ya, BTC Indonesia bisa beli SRP lah, itu masih bisa. Loh ini memang tidak bisa SRP toh? Ya pokoknya jangan nyetok wis amunisine wis diem wis santai. Ini yang bledos itu SRP. Pasti ini bledos sih menurut saya. Beneran. Itu SRP, terima kasih ya Bang Calvin. Ada Bang Calvin enggak di sini? Makasih ya sudah memberikan input ya. Jadi sebenarnya kita itu banyak tahu tuh ya dari Bang Calvin. Makanya ikut Telegram teman-teman, yang belum ikut. Nggak bisa om, nggak punya duit rasa ngomong mau.
toko kripto rasanya udah nggak bagus, nggak bisa beli dari kemarin. Oh iya dong, inbox tuh inbox ya. Pak Edi loh, Ali 66 itu di inbox. Telegramnya apa itu, nanti teman-teman akan itu. Oh, enggak bisa, Bro Edi Sunawan. Enggak bisa beli lagi ya SRP. Ya, tenan tawi, ora iso tuku. Nama channel itu inbox aja. Hung Sangri ya. Hungry itu inbox aja, itu yang atas namanya Ali 66E Store itu. Jangan lupa di follow untuk Pak Ali ya, 66 Store. Follow, itu adalah admin untuk Telegram kita. Dia nanti yang teman-teman inbox aja ke situ, nanti akan dimasukkan gitu ya. Untuk Pak Ali sama Bang Ar tuh biasanya yang aktif. Nah, BUS itu sudah tidak salah, itu memang dikunci. Jadi gini nih. Ini kalau masih ingat ya, ini saya kasih bocoran. Saya kasih bocorannya. Kalau masih ingat teman-teman, ini kejadian seperti ini nih bisa-bisa. Jadi ini menjadi catatan penting kemudian hari. Ini pernah kejadian sebetulnya pada saat ini, kalau teman-teman masih ingat, itu Alonso terjadi, itu pernah terjadi ini di sini nih. Ini orang itu disentek, tidak bisa beli. Karena kekunci, biasanya alasannya adalah slot pembeliannya itu sudah mentok, terjadilah error. Padahal ora error, mau dikunci ya. Ya, dikunci. Isu yang dihembuskan apa? Beli volumenya kalah entut ya, gitu ya. Kunci gitu ya. Iya, terus alibi, terus masih ingat ya? Walau Klawu ya, masih ingat ya, jaringan ya, dalam tanda kutip kita yang ngerti aja lah gitu ya. Jawabannya apa, entut gitu ya. Kalau ya dulu pernah kerja ya kan gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi kalau ada yang statementnya, oh ini ya entut, semua komen entut gitu ya, semua di komen gitu aja ya. Jadi selamat ya yang sudah beli ya. Ya, jadi lebih batas ya gitu ya. Kok happy lah ya yang sudah punya BTC, sudah punya apa SRP. Itu sudah santai aja, tenang aja. Nanti tunggu tanggal mainnya. Ada itu ya, 16 hari sampai akhir Mei ya. Selfie. Ini sebenarnya kalau koin-koin yang lain, kalau koin yang lain ya, itu koin yang lain waspada. Tapi gini, memang gini. Ini kan kalau kita melihat marketnya loh, seolah-olah itu orang seperti ditakut-takuti. Dari kemarin kan ini tidak naik-naik, tidak ada kepastian gitu ya. Nanti kalau memang iramanya besok pagi ngepam BTC itu semua keseret. Menurut saya kayak seperti Gala, seperti Sandbox itu keseret semua. Saya tidak yakin dia tidak ada momentum untuk ada Sandbox, Gala ya, Mana itu kan belum naik semua ya, Gal gitu ya. Ini nanti pantai ya, kalau besok BTC-nya itu close candle 29.400 ke atas, itu semua rata naik. Yang belum punya momentum ya.
Untuk SLP ini produk ini kan sebenarnya gini loh. Dari awal ini produk di itu ini sudah gagal menurut saya. Sebetulnya sudah gagal. Ini produk gagal dari awal ya. Ini kan gamer toh. Nggak ada peminatnya kali gitu ya. Jadi apakah bisa pam? Ya bisa pam, bisa enggak itu tergantung pausnya. Nggak tahu ini. Karena dia tidak pernah punya momentum yang oke sekali mana. Riwayatnya tidak ada. Breakoutnya itu tidak ada bacaan. Dan ini bukan koin baru ya. Ini koin sudah dari 2000 itu ya 2021 ya. 2 tahun. Jadi bukan koin baru ini. Ini menjadi catatan penting. Jangan nanti lu om bilangnya sudah turun ini koin sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun berlosor terus ya berarti tidak kuat. Gitu ya. Kalau saya suruh beli saya tidak mau beli. Sudah di bawah band di bawah. Di bawah belum tentu naik ya. Jungkel lagi bisa. Gitu ya, maksud saya gitu. Jadi hindari koin-koin seperti ini, banyak koin yang bagus. Jangan milah yang aneh-aneh menurut saya gitu. Gitu ya. Banyak koin bagus, tidak usah milah yang aneh-aneh. Wong yang bagus-bagus saja masih mentali kita kena kok, apalagi yang aneh-aneh blesek semua gitu. Menurut aku tinggalkan ya. Jangan gini, kita beli koin itu jangan gamblingnya ketinggian. Kalau ketinggian gamblingmu ajur gitu ya. Ajur mumur jadinya. Jadi hindari koin-koin yang gamblingnya itu terlalu besar. Buat teman-teman harus hindari, belajar mulai gitu ya. Ya, iya apa gitu. Ya LDO ya apa? Ya podo itu ya LDO. Benar ya. Bala tunggu besok ya. Ada malah daripada koin-koin yang tidak jelas ya malah enak tuh Blino ada menurut aku. Itu masih di MA 99. Karena gini ya teman-teman, ini koin-koin yang gini saya itu takutnya satu hal, ini kan sebenarnya LDO ini sudah pernah tak bahas. Kalau teman-teman mau masih ingat, ini LDO ini sudah tak pernah tak bahas. Ini akan ada momentumnya. Ini sudah mentok sebetulnya, dan ini sudah belok. Ini kalau masih ingat itu saya sudah pernah bahas ini, dan ternyata belok kan. Nah ini yang saya takuti dalam produk-produk altcoin. Jangan berharap bahwa altcoin nanti BTC-nya naik, itu ikut naik. Tidak semua, saya ingetin kembali. Ada produk yang memang sudah dipam di awal sebelum BTC maraton naik. Salah satunya adalah ini. Kalau ini sudah belok dan ini membentuk di sini, ini sudah gunung pujinya muncul, jangan mbok lawan. Nanti momentumnya cuma bisa gini loh. Nah ini ngepost di MA25 dan hajar kembali. Cuman gitu toh. Jadi jangan terpikir nanti ada perlawanan. Paling perlawanannya nanti tidak lebih dari sini. Karena apa? Cuman momentum aja, mungkin dia bisa naik sampai di MA99 bar tumbang lagi. Karena apa? Sudah habis. Napasnya ini di sini sudah habis. Ini ilmu marketing teman-teman. Ya ini semua koin. Yang mbok tanyain semua koin akan dasarnya seperti ini. Ini ilmu dasar ya teman-teman. Jadi yang sudah ini mindsetnya teman-teman itu melihat market trading ini seperti apa? Seperti orang berdagang. Jadi marketing itu mencari celah apa? Mencari celah di mana produk-produk yang kurang laku dia akan FOMO di awal. Semua produk yang bagus-bagus itu terakhir. Yang krecek-krecek ini biasanya di awal. Untuk apa? Investornya melihat, waduh kisah ngari kok jet tempur iki. Nuai kayak ngene. Wis saya masuk gerbang ayo sangkut gitu. Gitu ya. Intinya apa? Intinya itu. Intinya dia menarik investor untuk FOMO. Dan setelah itu tumbang. Dan itu adalah ilmu marketing. Saya sering bahas ini.
Jadi itu yang kenapa orang sangkut, dasarnya adalah masuk dalam jebakan Batman. Jadi ya, ini semua koin-koin yang sudah, ini sudah posisinya, ini kan sudah gunung ya, ini gunungnya sudah muncul. Ini kita sudah bahas lama ini, harusnya LDO ini sering ditanyain saya jawab sama. Ini tumbang, betul tumbang, gitu ya. Karena itu promosi, yang hebat apa marketingnya yang hebat. Oh ada serok MA99 loh. Serok bro, serok ada serok boleh. Sol, satu-satu ya sol sih. Sol. Untuk sol ini pada belum ada momentumnya loh sol, tapi kok hook ya nanti bentar. Itu di atas masih banyak ya pertanyaan nih. Sabar ya satu-satu ya. Di atas tuh masih banyak pertanyaan. Jadi saya berharap teman-teman ini tidak kepomo terus ya. Kalau sudah, makanya untuk dasarnya piye om ben ora kepomo om. Dasarnya adalah teman-teman bisa lihat di sini ya, ini YouTube. Ini semua yang di sini itu adalah downloadannya itu ya. Downloadannya saya download kembali di ini di YouTube. Teman-teman cari yang playlist. Cari yang playlist ini, nanti di sini ini ada 3 poin. Ini mbok lihat aja 3 ini akan merubah mindset teman-teman dalam membeli produk, terutama untuk penjelasannya 3 poin penting dalam investasi dan terjadinya koreksi dari kita jual itu kapan momentumnya, dan penjualan pembelian kalau harga di bawah itu toyib itu kapan. Sama kalau jadi ini kalau yang 1 jam lebih 24 ini penjelasan untuk MA koreksi di MA 25 sampai 99 ini ada di menit 18 sampai 32. Itu penjelasannya cukup akan merubah mindset dalam investasi teman-teman. Sama kalau tanya candle Bang Toyib itu apa, ini penjelasannya sudah saya kolomkan juga di ini ya. Jadi di 15 menit sama 9 menit ini ya, penjelasan candle Bang Toyib itu. Jadi sebetulnya yang di playlist itu udah kumpulan dari the bestnya. Jadi teman-teman lihat aja, itu kan tidak banyak ya, itu akan merubah mindset teman-teman cukup besar akan berubah mindset teman-teman cukup besar. Ini jam 4 jam sudah itu ya, jam itu ya. Ya kalau biasanya seperti ini biasanya gini, ini merah dulu bagus ya, bagus. Kalau saya tuh seneng merah dulu, close candle 4 jam merah dulu baru banting ke atas, itu saya malah lebih senang. Jadi kalau teman-teman mau tahu momentum semua ini seperti ini gitu, ini dimulai dari merah. Jadi jangan alergi di awal-awal itu merah. Kalau time frame 1 hari itu nanti biasanya kalau mau ngambil ya, biasanya om kalau mau ngambil sudah terlambat momennya ya, close candlenya gini, tunggu aja nanti jam-jam 7 sampai jam 9 biasanya dia ada koreksi merah dulu untuk membentukkan ekor panjang seperti ini. Ini pola-pola yang akan membuat koreksi dalam ke bawah dulu, baru nanti dia naik. Jadi kalau awal-awal di jam 7 itu merah malah saya seneng, karena potensinya untuk hijau itu sangat tinggi gitu ya. Kalau jam 7 sampai jam 9 sampai jam 11 itu merah malah saya seneng. Kok gitu om? Iya, kita harus berpikir kebalik dengan market. Ini sol ya tadi ya. Oke, sol.
Sol, ambil. Ya. Sol 1 belum ada momentum, itu satu ya. Kedua, MA99. MA99 itu adalah MA, kalau saya secara pribadi saya belinya di area-area ini, MA99. Ketika bullish memegang kontrol, dia memang daya pantulnya itu adalah di MA99. Jadi koreksi-koreksi yang terjadi di MA99 ini bisa dipergunakan kembali untuk pembelian. Setelah umpamanya ditoyib di sini nih, teman-teman tidak bisa ambil. Momentum yang bisa diambil kembali kemana? Ketika bullish memegang kontrol, dia rada nge-lag ya, kenapa? Ketika bullish memegang kontrol, iya saya alah. Tak bisa nge-lag ya. Jadi aduh. Dia bisa beli. Wes ini gini loh, gini ya. Intisari ini ya. Bukan tidak bisa beli intisari ini ya. Sama mereka ditutup karena ini momentum. Nanti malam itu dihantam semua naik gede sekali. Nanti lihat toh. Ya. Nanti dihantam itu, naik strong naiknya. Marketnya seperti apa ini loh. Ini loh. Karena apa? Orang sudah melihat ini adalah sebuah momentum. Ini berarti semua hampir rataan YouTuber melihat bahwa momentum itu terjadi. Ini biasanya balok-baloknya akan panjang-panjang gini nih. Nih loh. Reaksinya. Nanti lihat aja, balok-baloknya non full gitu. Panjang semua. Beli nggak bisa, kalau jual bisa ya memang gue tekong dodol. Gitu loh. Memang disuruh jual kamu. Gini loh, ini beritanya SRP dengan SEC. Itu kalau seandainya dia goal, kira-kira itu market naik semua ndak? Wis logikanya kita memakai logika yang simpel aja deh. Kenapa si CSZ itu sudah itu SRP-nya di close, di suspend, itu sebenarnya sinyal gitu loh. Nah sekarang kalau betul deal gitu ya, wes menang. Ya, berarti kan ada win-win solution. Amerika mau rugi ndak mau. Maksudnya perjanjiannya apa? 42%mu tak beli kabeh. Oke, siapa tangannya sing dipakai? JP Morgan, BlackRock, ya kan? Kalau di itu kan berarti kan JP Morgan dan MicroStrategy mungkin. Gitu ya. Kurang lebih kan gitu, ya dah. Mereka disuplai dari apa? Uang dolar yang dibuang. Jadi buat Amerika ini tidak ada masalah. Mau buat dolarisasi sisa ini loh. Buat dia itu 1000 akal, karena dia polisinya. Dia punya market yang luas, saham bisa, kripto bisa, ya dong, dolar bisa. Mau kemana? Tetap yang dimenangkan mereka, gitu ya. Iya iyalah. Oh 25 juta ya wis. Moga-moga dapat momentumnya ya, Bro CHY ya. Rezeki tidak kemana lah. Ya sabar, penting sabar. Gitu ya. Kalau saya lihat dari kemarin ya BTC ya tidak naik-naik, tidak turun-turun. Ini cuma menunggu waktu aja. Loh ini waktunya mungkin tidak lama loh. Ya hati-hati.
saya takutnya nanti tanggal 18 posisi Miami Beat itu sudah mulai koreksi. Jadi nanti tanggal 18 itu pantau aja, kalau memang sudah sampai di titik 40.000, 42.000 TPM terus, tetap TPM terus sampai 48.000 ya. Saya banyak. Nggak turun-turun, nggak naik-naik itu, tapi ditukoni terus. Ya Pak Edi, SRP itu nggak naik-naik, nggak turun-turun, yang beli itu yang jumbo-jumbo. Nah kan aneh, harusnya bisa beli, ya itu stoknya dia masih. Gitu ya, saya tak kencing dulu bentar. Ya aduh, setelah live ya. Mali ngombe mak mali. Pertanyaan saya, seandainya semua koin tidak naik, cuman BTC dan SRP, ETH dan ADA, kira-kira sudah siap, teman-teman? Itu pertanyaannya. Karena akan cukup ekstrim ketika lonjakan SRP muncul, itu semua koin bisa dilepas tuh. Yang terutama kayak Shiba, kayak itu perlu mendapat catatan penting buat teman-teman yang altcoin ini ya. Seandainya orang melihat bahwa kecepatan SRP itu benar-benar menang dan kecepatannya itu, kira-kira pertanyaan saya gini, retail itu akan jual barangnya kalau tidak punya SRP, akan ke FOMO, otomatis sudah naik kan, otomatis dia akan ngejar kan. Itu yang perlu diperhatikan. Kenapa saya kunci di BTC? Karena BTC mungkin lonjakannya akan jarang dimainkan oleh retail, akan jarang. Itu strategi yang saya pakai. Sebetulnya satu, saya melihat momentum 1 tahun sebelum halving BTC lebih aman, lonjakannya belum selesai. Terus yang perlu teman-teman perhatikan adalah market ketika SRP itu naik, dibuka ini suspennya atau errornya, alasannya error wes ya, errornya dibuka gitu ya. Pertanyaan saya, retail akan jual produknya untuk dilimpahin ke SRP enggak? Jadi itu yang akan terjadi. Itu perhatikan fenomena ini yang akan terjadi. Jadi menurut saya, nah kalau saat ini sudah tidak bisa beli ya repot mana ini, nggak bisa tuku besan. Bener toh ini, SRP tidak bisa beli doh, serius loh.
SRP di Binance bisa beli enggak teman-teman? Halo, ini dites dulu coba. SRP di Binance masih bisa dibeli atau tidak? Bisa. Oh ya berarti belum. Bisa ya. Ini sudah bisa berarti. Tadi tidak bisa. Bisa oh, di Binance bisa oh. Loh, itu jawabannya bisa semua. Di Binance bisa. Berarti nge-lag tadi. Tidak bisa tuh karena nge-lag. Atau gimana? Tadi sempat bilang tidak bisa banyakan. Ya pokoknya tetap dipantau, tetap dior ya teman-teman. BTC yang nggak bisa ya kalau beli banyak. Oh skala besarnya sih tidak bisa. Oh nggak bisa order pasar. Oh iya iya iya. Nangkep aku. Kalau sudah tidak bisa order pasar, itu memang berarti dia sudah kenceng. Itu pembeliannya sudah jubel. Jadi mereka rebutan dan memang tidak bisa. Mesti secara sistem. Karena gini, ini kan blockchain. Jadi kalau dia dijejel dengan berarti memang masuknya volumenya terlalu besar. Hingga dia ngejim. Kayak ini kan ceritanya gini loh. Waduk Takrani, waduk air tuh loh, ya bendungan tuh ya. Debitnya itu adalah 1000 liter, taruh aja seperti itu ya. Kamu kasih posisinya lebih dari itu, ya jebol ke depan. Dan jebol kalau dalam sistem otomatis kan kemana-mana. Berarti sedangkan mungkin jaringan, contoh SRP jaringannya itu speednya 1 detik berapa juta, itu dimasuki langsung 1 juta ya mamanya ya, dimasuki langsung 3 juta, ya tetap lemot. Yang terjadi lemot gitu. Iya, berarti memang ini market masuk besar. Ayo kita lihat ya. Caranya piye Om melihatnya? Kita lihat secara biasanya, tapi ini tertunda. CoinGecko ini tertunda. Besok baru kita bisa lihat. Ini karena riwayatnya ini biasanya munculnya besok. Besok pagi. Ini kalau besok pagi volumenya nambah banyak ya wis itu. Ya. Kapan tuh demone iki kripto Om? Ya sabar. Wong sabar disang tuh. Ini BTC aja udah mulai ya. Coba ya, saya penasaran ya. BTC posisi benar ya. Saya penasaran BTC-nya ini secara supply. Coba saya pengen melihat secara supply pergerakan. Nambah, Nan? Salah? Ini ya. Market pergerakan satu hari ini yang plus itu tetap didominasi, ini plusnya itu 10% loh dari supply yang dia itu ya. Tetap didominasi oleh whales, oleh large. BTC belum ada pergerakan terlalu signifikan ya. Coba kita lihat di SRP ya. Di 4 jamnya sudah enggak loh. Cuman di satu hari masih sisa. Ini berarti ini sudah last nih. Ini sudah masuknya sudah last, gede-gedenya sudah last. Karena ini sudah terjadi sekitar 2-3 minggu yang lalu. Ini volumenya di sini hijaunya ini 100 lebih terus. Ya. 100 lebih terus.
Jadi ini saat ini sudah cenderung menurun. Berarti suplainya itu sudah mulai berhenti. Lah ini bisa, ini tinggal mereka kan berarti yang las ini sudah siapin amunisi. Untuk apa? Untuk besok goalnya besok. Ya, kita lihat goalnya besok. Pertemuan dengan SEC, ini sidangnya SEC. Ini bilangnya kadang-kadang juga ada pertemuan. Ya, ini seru sekali nanti. Seru sekali. Sabar aja, untuk SRP sabar aja. Bisa kebeli SRP Om. Ya kalau bisa beli aja. Masuk lah di $1, satu koin di $1 Pak. Apa lagi? Bisa kebeli SRP. Itu ndak, maksudnya bisa kebeli ini kamu langsung market pasar bisa ndak? Atau beli manual? Kalau sampai market pasar ndak bisa beli itu karena itu volumenya terlalu besar. Jadi blockchain itu ndak muat ceritanya. Manual, oh ya manual ya mungkin bisa. Ya benar berarti. Berarti market yang saat ini itu dibeli itu malah banyak BTC sama SRP. Itu Bunda Ira masih bisa. Berarti mungkin masih bisa tapi manual semua. Kan manual itu ya nunggu nih rubah ganti lagi juga ya. Karena market manual gitu. Ganti lagi masih itu kan. Ya santai dulu lah ya teman-teman. Kalau melihat di suplainya cukup bagus untuk SRP, kita melihat suplainya kalau ini teman-teman di berapa sekitar 3 minggu yang lalu ini masih areanya masih, kalau tidak salah sebulan yang lalu mungkin masih 650 mungkin. Ini kita sudah mengalami kenaikan terus sih menurut saya. Ini yang menarik itu memang dua koin ini, SRP dan BTC. Yang saat ini menarik itu adalah SRP dan BTC. Yang layak untuk ditunggu gitu. Karena satu, kalau BTC memang momentumnya paling bullish 1 tahun sebelum halving, sedangkan SRP ini adalah akan ada ya pembelian di balik layar lah yang kita belum tahu itu arahnya market seperti apa. Tapi menurut yang digadang-gadang itu SRP akan terjadi FOMO. Kalau lihat di supply yang dibeli ini holder kan berarti naik. Ya menurut saya plus, harusnya naik. Kalau dari sini aja saya sudah optimis kalau penaikan akan terjadi, karena secara holder aja sudah naiknya ini perkiraan dari 4 hari yang lalu aja itu terjadi kenaikan sekitar berarti 200 lebih, 200-an, 190-an. Kemarin kan 51650, 187 dalam waktu 2-3 hari ini. Ada tambahan pembelian market. Tinggi SRP jualnya ditangguhkan. Apa tinggi ditangguhkan? Enggak. Kalau tinggi ditangguhkan mungkin enggak. Nah kan sing nangguhke siapa? Kalau reguler enggak. Saya belum pernah lihat sih. Harga ditangguhkan pernah? Ada yang pernah lihat? Kalau harga sampai mbok tangguhkan, berarti sifatnya blockchain itu sudah hilang. Nangkap ya? Kalau harga ditangguhkan, sifatnya blockchain itu sudah hilang. Intisari jaringan blockchain itu tidak ada intisarinya. Blockchain itu adalah satu kondisi apa P2P atau penjualan antar itu apa. Jadi gini loh, cuman tercatat di dalam blockchain. Jadi kalau seandainya ditangguhkan seperti saham, berarti kan bisa di stop marketnya.
mereka kenapa kok langsung delisting? Ya memang tidak bisa di stop. Dari mau ada di exchange itu atau tidak ada ya dieksekusi di delisting. Gitu. Itu ya. Setahu saya gitu. Bukan diberhentikan, di delisting. Nah, di delisting kan tidak masalah. Kalau SRP kan mbok lemparke aja. Mbok lemparkan ke wallet pribadi tuh. Terus wallet mbok lemparkan ke toko kripto tidak bisa lagi, hobi tidak bisa lagi. Kan macamnya masih banyak. Jadi tidak ada masalah, tidak mungkin bisa berhenti. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang reguler tidak. Jawabannya tidak bisa dikendalikan oleh satu exchange pun. Gitu ya teman-teman, sudah cukup? Sudah cukup ya kayaknya ya. Gitu dulu ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Targetnya apa Om? Ya ini terakhir ya. Targetnya adalah di time frame weekly. Time frame weekly ini nanti sebaiknya close candle-nya kalau bisa 29.400. Itu lebih bagus. Ini ya. Di 29.400. Posisinya nanti bisa di atas ini, hijaunya sedikit. Short apa long? Nah itu yang takono Pak Edi ning kene soalnya tak wi spoti. Pak Edi, short apa long iki lho. Di sini spot toh. Kering kentang. Di sini spot. Jadi tidak ada long, tidak ada short. Long, short, long. Itu ya. Gitu. Jadi targetnya mana? Targetnya 29.400. Kemungkinan sampai harusnya menurut saya sih besok hijau lah. Kita tunggulah wis. Dua mungkin mulai merah lagi loh di time frame itu nih. Sudah dibilangi tadi, kalau 4 jam merah di awal bagus ya. Aja hijau sih. Jangan hijau. Nah, biarkan dia start di awal merah. Ya. Biar gitu apa hijau. Ya. Nanti jam 3 sing meh melek ya. Jam 3 seru nanti ya. TRE kok malah TRE gue sing duwe ora ngurusi kok mbok tuku. Nggak usah dibeli model-model kayak gitu. Ndak wong sing punya ora jelas ngono. Ini koin-koin saat ini ya, hati-hati ya, koin-koin altcoin jangan berpikir bisa naik ya. Naik karena saya takutnya bukannya malah naik, seandainya gini ya, kita belum tahu lah. Kalau BTC nya besok bagus ya naik semua sih. SLM juga ikut, harusnya naik karena SLM dan SRP itu kan kurang lebih gitu, tapi mungkin tidak akan sehiper SRP. Bisa SRP hiper loh nanti, bener. SRP itu kalau mau naik nanti naiknya di luar perkiraanmu. Kenapa saya siapin 380 koin ya? Karena saya melihat ini di luar nalar nanti. SRP akan di luar nalar. Nanti teman-teman nanti akan kaget. Karena ini saya ulangin kembali ya. Ini terakhir ya SRP ini. Ini supply ini sedang ada di market. Jadi tahu enggak? Ini tinggal holder masuk atau enggak. Nangkep ya? Kalau holdernya masuk,
holder baru. Ini kan holder dulu itu ditinggal holdernya. Berapa? Sempat menyentuh ini 60%-an, jadi tinggal 39-an. Jadi 61% pernah ditinggal. Nah, sekarang itu sudah pulih. Pulihnya berapa? Sekitar berarti 12% lebih. Nah, ini kalau nanti masuk lagi besok 19% atau 29%, ini naiknya wis ndak karuan. Sudah ndak karuan. Naik. 3 kali, ya jangan kan 3 kali. Mbok 1000% itu loh, saya masih percaya kok. Beneran. Tapi itu harus dibarengi dengan market yang bergerak. Ya. Jadi atasnya dia harus bergerak dengan syarat itu. Contohnya gimana? Nanti soalnya ada hubungannya dengan market cap. Jadi jangan lupakan itu. Ya. Jadi market cap-nya, contoh, caranya piye to Om? Ngitungi. Nih, tak kasih ini ya. Infonya ya. Nih, ini market cap-nya di sini. Cara ngitungnya gimana? Ini kita bicara soal supply and demand ya. Ini tak lihat ya. Ini SRP itu adalah saat ini SRP ini. Nih ya. Jadi rasa tak gede soalnya. Jadi ini nomor 6 nih ya. Nomor 6 nih, SRP nomor 6 ini di marketnya saat ini adalah 23 ya, 23 miliar USD ya. Kalau dia umpamanya naik 4 kali, itu akan marketnya di mana? Kalau naik 4 kali marketnya cuman jadi ranking 3 ya. Jadi kalau total serat gimana? 100 M supply-nya masyarakat ya 51 ya. 51 M gitu ya. Ya, berarti $1. $1 berarti. Ya dong. Jadi $1 naik 2 kali toh. Kalau naiknya tergantung naiknya. Kalau supply-nya jadi itu marketnya naik ya 100 M ya berarti 51 kan. 51 berarti ada di binen. Atasnya binen. Ya toh? Lah, pertanyaannya dari dia lipetannya. Kalau saya lebih melihat bukan gini, maksudnya bukan supply-nya. Lebih baik supply-nya tidak full terjual tapi harganya naik. Saya lebih ini bisa juga bisa. Soalnya 48% ini ora sithik lho. Ya. Jadi kalau dia naiknya 19%, loncatannya 3 kali lipat, dia ada di ring nomor 3. Masih realistis. Jadi kalau kali 3 aja supply saat ini kalikan 3 itu dia posisinya di 69 ditambah posisi 20% jadi sekitar 15 lagi. Jadi 84 itu di atas tether. Masih realistis. Jadi 300% masih realistis secara supply loh ya. Secara supply masih realistis. Jadi untuk SRP kalau seandainya naik 300% ditambah dengan supply-nya terjual 20%, berarti penambahan dari supply terjual sampai 70% di market. Itu masih realistis. Jawabannya gitu. Karena dia nanti market cap-nya berada di kondisi 86. Nah, sedangkan itu nanti binen kan berarti bisa koyak belum tentu. SRP-nya naik, binen, ETH dan yang lain naik. Belum tentu nanti jadinya ranking 3 juga. Bisa jadi ranking 5.
Karena tethernya juga mungkin ranking 4, tethernya yang ranking 5, gitu ya. Jadi realistis, tergantung supply yang terjual berapa dan kenaikannya berapa, itu catatannya. Nih BTC malah koreksi menaik ya. Koreksi berapa nih? Nih kalau mau ambil ya, tunggu aja lah ya komen BTC besok pagi seperti apa. Ini kalau SRP ini enggak kemana-mana, udah menang gue gitu. Diem gue. Oh turun juga ya, pantau lah. Yang mau serok habis ini SRP ya. Kalau saya melihat sih SRP masih oke. Itu aja teman-teman, pantau aja. Itu sudut pandang saya, Tior. Kembali lagi, keputusan dalam jual dan beli adalah di tangan teman-teman. Tidak ada yang bisa mengeksekusi itu selain teman-teman sendiri, gitu. Oke. SRP nggak akan naik tinggi om. Maksudnya biar gue tanya apa statement, aku bingung gitu. SRP nggak akan naik tinggi om. Nah, ini yang bingung loh. Antara tanya atau memberikan tanya, oh SRP akan naik tinggi om gitu ya. Gitu. Ya, kalau saya secara pribadi sudah dari tadi dijelasin naik menurut saya, karena lastnya sudah beli terus dari 2-3 minggu yang lalu, udah kenceng beli terus. Marketnya kemana ya, cuman di situ-situ aja. Ini yang menarik itu kalau menurut saya untuk market saat ini yang menarik itu malah SRP sama BTC. Dua koin itu nanti teman-teman akan menurut saya kenaikannya itu loh cukup spektakuler. Ya, oke. Gitu ya. Terima kasih buat semuanya, buat supportnya. Untuk Pak Edi, Bang Ar, Bang Arci, Bang Wahyu, Bro Wahyu ya, Bro Hadi, Elite Global, Komiko, Bro Hendy, Bunda Ira, User, ya, Bang Arci ya, Jojo Black, Bang Dwi, Edi Sunawan, Jansen, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bang Mel, Bang Mel ada ini. Itu ya, Vika juga. Makasih, Indonesia suka ilmu, take profit selalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kembali lagi Dior ya teman-teman. Semua ini cuma sharing, jadi biar terima kasih semua. Terima kasih untuk Bro Awan ya. Makasih ya Bro Awan, semoga take profit selalu. Yuk di follow untuk Bro Awan. Ya sama-sama Bang Mel, makasih. Oke, dipantau ya. Buat besok adalah 29.400, itu adalah sinyal bagus untuk bisa momentum atau tidak. Tandanya adalah 29.400 itu BTC ya. Oke, makasih semuanya. God bless you.